Oke, kegagalan dalam hubungan. Ayat firman Tuhan Mazmur 34:18, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang lembut jiwanya. Nah, tidak seorang pun ingin mengalami kegagalan dalam hubungan. Kadang Tuhan mengizinkan kegagalan bukan menghancurkan tetapi untuk mengarahkan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan cara Tuhan menuntun kita kepada sesuatu yang lebih baik dan lebih benar. Hubungan bisa gagal karena banyak hal, yaitu pertama kurang komunikasi, ketidaksiapan, perbedaan misi, atau bahkan karena bukan kehendak Tuhan. Namun di balik semua itu Tuhan ingin kita belajar, bukan menyesal terus-menerus. Terkadang Tuhan memutuskan kita tidak mengerti hari ini, karena hari itu adalah yang akan datang. Nah, kegagalan dalam hubungan bisa menjadi tempat pembentukan karakter. Nah, dari situlah kita mengampuni, belajar melepaskan, dan belajar mencintai tanpa melukai diri sendiri. Nah, kita juga belajar bahwa cinta sejati tidak cukup hanya perasaan, tetapi perlu kedewasaan dan Tuhan sebagai pusat. Amin. Tuhan tidak menutup jalan tanpa menyiapkan jalan baru. Ketika satu hubungan berakhir, bukan berarti Tuhan berhenti. Justru di saat hati yang remuk, Tuhan bekerja paling dalam, memulihkan, menguatkan, dan membentuk hati kita agar lebih siap menerima kasih yang benar. Nah, kasih yang benar gimana? Perenungan, apakah aku belajar dari kegagalan hubungan yang aku alami? Apakah aku sudah mengampuni dan berdamai dengan masa lalu? Apakah aku percaya Tuhan masih punya rencana indah meskipun hidup itu gagal? Hubungan itu gagal. Ayat 32. Kita mau belajar tentang melatih kesabaran pacaran. Masih bicara tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 masih kita bicara itu melatih kesabaran dalam pacaran. Pacaran bukan hanya tempat untuk saling mengenal, tapi juga melatih karakter, terutama kesabaran. Dalam hubungan akan selalu berbeda cara berpikir, kebiasaan, bahkan emosi. Tanpa kesabaran, hubungan yang indah bisa menjadi cepat rusak oleh hal-hal kecil. Oke. Kesabaran dalam pacaran berarti mampu menahan diri, tidak cepat marah, dan memilih untuk mengerti daripada menghakimi. Sabar bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa kita dewasa dan mengasihi dengan kasih yang matang. Nah, Tuhan sering memakai hubungan untuk menguji dan mengasah hati kita. Ketika pasangan kita membuat kesalahan, Tuhan melihat bagaimana merespon, apakah emosi atau dengan kasih. Bisa menuntut perubahan cepat atau bersabar menunggu Tuhan bekerja di dalam diri pasangannya. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 11 jelas. Pacaran yang sehat adalah hubungan di mana dua orang saling bertumbuh dalam kesabaran dan kasih. Karena cinta sejati tidak tergesa-gesa, ia tahu pada waktunya, indah pada waktunya. Nah, perenungan pribadi buat kita adalah, apakah aku melatih kesabaran dalam menghadapi pasangan? Apakah aku lebih sering menuntut daripada mengasihi dengan sabar? Apa aku menyerahkan kekurangan pasangan kepada Tuhan atau mencoba mengubah dengan kekuatan sendiri? Nah, itu dia. 33. Kecewaan dalam hubungan. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukan rancangan padamu, jalanku bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Nah, kecewaan dalam hubungan pacaran. Dalam hubungan pacaran pasti ada sering kekecewaan, sering muncul kali. Karena harapan tidak dipenuhi, sikap pasangan perubahan, atau karena hubungan tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Namun, di balik setiap kecewaan, Tuhan sedang mengajarkan kita sesuatu yang sangat berharga, bahwa hanya Dia satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan. Nah, kekecewaan sering muncul karena kita menaruh harapan terlalu besar pada manusia. Padahal manusia terbatas, bisa berubah, bisa salah, bisa melukai tanpa sengaja. Tuhan mengizinkan kecewaan itu agar kita belajar bersandar kepadanya, dan bukan kepada perasaan atau manusia. Ketika hati kecewa, jangan menjauh dari Tuhan. Justru datanglah kepadanya, biar Dia menyembuhkan dan mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh kecewaan itu. Terkadang Tuhan membiarkan seorang mengecewakan kita agar kita belajar bergantung penuh padanya, bukan pada cinta duniawi.
Ingat, kekecewaan bukan akhir dari cinta, tetapi kesempatan membangun hati yang lebih kuat dan dewasa melalui luka. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk mengasihi dengan cara yang benar, bukan berdasarkan emosi, tapi berdasarkan kasih yang tulus dari ilahi. Oke? Perenungan pribadi, apakah aku menyimpan kekecewaan itu terhadap pasangan? Apakah aku sudah menyerahkan luka hatiku kepada Tuhan? Apakah aku belajar dari kekecewaan itu dan justru tenggelam dalamnya? Itu yang kita belajar. Nih, kalinca kepalanya dong. Jangan naik. Oke, lanjut. Kita lanjut. Ayat 34 adalah trauma dalam hubungan. Nah, ini yang susah. Sering kali kita kecewa dalam hubungan, trauma. Oh, saya trauma begini-begini. Tapi ada obat dari obat trauma dalam hubungan. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, trauma dalam hubungan. Setiap hubungan yang tidak sehat bisa meninggalkan trauma, luka batin yang dalam dan sulit disembuhkan. Nah, trauma bisa muncul karena disakiti, dihianati, diremehkan, dan ditinggalkan tanpa alasan. Akibat seorang menjadi takut untuk mencintai lagi, sulit percaya, dan menutup diri dari orang lain. Nah, namun ada kabar baik adalah Tuhan sanggup menyembuhkan luka hati yang mendalam. Dia tahu rasa sakitmu, Dia tahu air matamu, bahkan bagian hatimu yang tak bisa kamu ungkapkan pada siapapun. Tuhan tidak menawarkan trauma kita. Tuhan tidak menawarkan trauma kita. Dia memeluk dan memulihkan dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Ingat, jangan biarkan trauma masa lalu mengendalikan masa depanmu. Jika kamu terus melihat masa lalu, kamu tidak akan bisa melihat berkat yang Tuhan siapkan di masa depan. Tuhan mau kamu pulih, bukan hanya sembuh sementara, tapi benar-benar bebas dari bayangan masa lalu. Proses pemulihan memang tidak instan, perlu waktu, doa, dan keberanian untuk melepaskannya. Tapi ingat, setiap langkah menuju pemulihan ada bukti bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Amin. Perenungan, apakah aku masih membawa trauma dari hubungan masa lalu? Apakah aku sudah benar-benar mengampuni orang yang melukaiku? Apakah aku percaya Tuhan bisa memulihkan hati yang sepenuhnya? Oke. Akhirnya, dua lagi. Ayat 35. Sakit hati dalam hubungan. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Oke. Sakit hati dalam hubungan pacaran. Hubungan pacaran tidak selalu berjalan mulus. Ingat, bukan jalanan ya ini. Pasti ada belengkok-belengkoknya. Ada saatnya di mana sakit hati oleh kata-kata sikap atau pelaku pasangan. Sakit hati membuat kita kecewa, marah, bahkan kehilangan semangat untuk dipercaya lagi. Namun firman Tuhan mengingat kita bahwa sakit hati tidak boleh dipelihara. Karena semakin menyimpan, hati semakin pahit dan sulit dipulihkan. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kepahitan, tapi dalam pengampunan dan kedamaian. Ingat, manusia bisa melukai kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saat disakiti, datanglah kepada Tuhan, bahkan mengeluh, tapi untuk disembuhkan. Hanya Dia yang mampu menyentuhkan bagian hati yang paling dalam dan memberi damai yang melampaui segala hal. Nah, sakit hati bisa menjadi pelajaran berharga, bukan untuk menutupi diri, tapi agar kita belajar membedakan mana cinta yang dewasa dan mana yang mempermainkan perasaan. Tuhan bisa memakai luka. Tuhan bisa memakai luka itu untuk mendidik kita menjadi pribadi yang lebih bijak dan berhati lembut. Perenungan pribadi. Apakah aku menyimpan sakit hati terhadap pasangan? Apakah aku sudah benar-benar mengampuni? Yang ketiga, apakah aku mau menyerahkan luka ini kepada Tuhan agar aku bisa dipulihkan? Oke. Akhirnya yang ke-36 selesai. Oke. Tolong dong buka kamera. Pacar itu cukup nomor 1, satu saja, jangan banyak-banyak.
1 Korintus 13 ayat 4 saya baca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan tidak cemburu, dan tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Temanya satu cukup, pacar itu hanya cukup satu saja. Dunia sekarang banyak orang menanggap punya banyak pacar itu keren, seolah-olah menunjukkan daya tarik atau kebanggaan diri. Padahal cinta sejati tidak bisa dibagi-bagi. Kasihan tulus hanya satu pribadi, hanya satu untuk pribadi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pacar itu cukup satu, karena cinta sejati itu bukan tentang jumlah, tapi tentang kesetiaan. Kalau dalam masa pacaran saja kita tidak bisa setia, bagaimana nanti saat pernikahan? Setia dalam hubungan kecil akan latih untuk menjadi setia dalam hal yang besar. Nah, Tuhan mengingatkan kita untuk memilih hubungan yang murni, jujur, dan berkomitmen. Bukan hubungan yang saling mempermainkan perasaan, tapi saling membangun dan menghormati. Pacaran cukup satu bukan karena kita tidak bisa punya banyak pacar, tapi karena memilih untuk menghargai satu sama lain dengan sepenuh hati. Nah, kesetiaan adalah bukti kedewasaan dalam cinta. Cinta sejati tidak mencari sensasi, tapi menjaga integritas hati. Saat kita belajar setia pada satu orang, kita sedang belajar menjadi pribadi yang bisa dipercaya Tuhan, menjadi pribadi yang bisa dipercayakan Tuhan dalam hal yang besar. Nah, perenungan pribadi. Apakah aku sudah belajar setia kepada satu pasangan? Yang kedua, apakah aku sudah menjalinkan hubungan karena cinta sejati atau hanya mencari perhatian? Yang ketiga, apakah aku menghormati pasangan sebagai anugerah Tuhan? Oke, puji Tuhan, selesai 36 sesi. Dan kita mau adakan ibadah hari ini.